على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit seputar kisah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu sudah kita lewati kemarin pembukaan di awal permulaan bahwasanya beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan berapa? Pada bulan Rabiul Awal. Naam, barakallahu fikum. Tanggal berapa kemarin yang sahih, yang masyhur? Naam. Tanggal berapa? Tanggal 12. Kemudian hari Senin. Tahun berapa Abdurrahman? 10 atau 11? Meninggalnya Rasulullah tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah? Abdullah? 12? 10 atau 11 atau 12? Apa? 10? Yakin? Yang sahih berapa yang sahih? 10 atau 11? Mana Akhaba Asim? Yang masyhur. Memang ada silang pendapat 10, 11. Yang mungkin di kitab-kitab sirah yang lain mungkin malah dibaca. Dapat ya? Na'am. Wallahu alam, sebagian mereka menyebutkan 10, sebagian menyebutkan 11 karena masih ada silang pendapat ya. Yang jelas yang sudah disepakati di sini, yaitu bulan Rabiul Awal tanggal 12, kemudian hari Senin. Paham ya? Hari Senin. Na'am, barakallahu fiik. Usia beliau ketika meninggal berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah fashtaddat ar-raziyatu bi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah dahsyatnya musibah dengan sebab apa? Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adumal khatbu, dan juga semakin apa? Besar perkaranya atau keadaannya. Al-khatbu itu al-hal. Wa dalal amru, dan semakin nampak perkaranya. Wa usibal muslimun li nabiyihim, dan kemudian banyak dari kalangan kaum muslimin, na barakallahu fikum, di antaranya apa? Diuji dengan meninggalnya nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap itu musibah karena selama ini mereka mengambil ilmunya, kemudian juga mengambil sunnahnya, tapi ternyata tiba-tiba meninggal. Sampai-sampai kita lihat, wa ankara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dzalik, sampai-sampai Umar bin Khattab mengingkari, enggak mungkin kalau meninggal. Siapa yang melunakkan hatinya kemarin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal mulanya marah-marah Umar bin Khattab. Enggak mungkin, masa meninggal? Wa qala innahu lam yamut, ya kan? Umar bin Khattab mengatakan innahu lam yamut, Rasulullah belum mati, belum meninggal. Wa innahu sayauд kama ada Musa liqaumi, bahwasanya Nabi Muhammad itu akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Wa ma jannas, kemudian manusia, na barakallahu fikum, dalam keadaan seperti itu apa? Manusia langsung apa? Bergejolak. Maksudnya itu, na barakallahu fikum, keadaan sangat genting sekali. Siapa yang melunakkan hatinya ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkhutbah kemudian menjelaskan di hadapan manusia bahwasanya apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Masyaallah. Kalimat yang sangat pendek tapi bisa menenangkan hati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Masya Allah. Nah, kita lihat lagi. Wajah Siddiq al-Mu'ayyad al-Mansur radhiyallahu anhu awalan wa akhiran. Kemudian tiba-tiba datanglah As-Siddiq. Siapa As-Siddiq ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Quhafah. Naam, Abdullah bin Utsman. Datang As-Siddiq yang beliau adalah 6 sahabat yang Allah Ta'ala tolong
kemudian diberikan dukungan awal wa akhiran, seawal juga sampai akhirnya. Maksudnya bagaimana? Beliau ini benar-benar tabah dan sabar mendengar kabar tersebut, tidak goncang sama sekali. Nah, wa dhahiran batinan, dan secara zahir dan juga secara batin. Fa aqamal awada. Kemudian beliau mulailah menegakkan apa? Nah, barakallahu fikum, meluruskan kebengkokan. Awada itu bawah sebutkan qawwaman i'wijaj, yaitu meluruskan kembali yang bengkok. Kabar-kabar yang miring diluruskan. Paham ya? Na'am, wa sada'a bil haqqi, kemudian berbicara dengan benar. Wa khataban nas, khutbah di hadapan manusia. Wa tala 'alaihim, kemudian membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya utusan. Sebagaimana sungguh sebelumnya juga diutus para rasul. Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia mati kemudian atau terbunuh kalian justru berbalik arah, maksudnya murtad gitu? Wa man yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang murtad falan yadurullaha syai'a, maka keadaan tersebut tidak membahayakan Allah Taala sedikit pun. Wa sayazillahu syakirin, Allah Taala akan balas orang-orang yang bersyukur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW banyak orang yang goncang waktu itu. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau tidak goncang. Buktinya apa? Buktinya apa? Di antaranya bentuk kegoncangan mereka, ada yang mereka tidak mau bayar zakat. Paham ya? Setelah Rasul meninggal itu, langsung diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi la uqatilanna man faraqa baina sholati waz zakah. Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan Rasulullah dan zakat. Akhirnya diperangi, setelah itu mereka kembali mau apa? Menunaikan zakat. Bayangkan. Nah, sampai-sampai karena perjuangan beliau dikenang sampai saat ini. Sampai para ulama mengenangnya dengan ucapan apa? Nasrallahu hadad din bi imamain. Allah Taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Imamu Abi Bakrin fil riddah wa Imamul Ahmad fil mihnah. Masya Allah. Imam Abu Bakar ketika masa-masa riddah, orang murtad, dan Imam Ahmad ketika masa-masa apa? Fitnah bi khalqil Quran. Siapa yang berjuang? Siapa yang membela kebenaran tersebut? Imam Ahmad. Cambuk, penjara, pingsan, bangkit lagi, cambuk, penjara. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bayangkan, luar biasa. Kemudian yang merangi tadi itu ya, segenap para barakallahu fikum sahabat yang mereka apa tidak mau bayar zakat setelah meninggal Rasulullah, diperangi. Akhirnya apa? Mereka kembali bayar zakat. Masya Allah. Kita lihat lagi. Faka'anna an-nasa lam yasma'uha qabla dzalik. Setelah dibacakan ayat tersebut, seakan-akan manusia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bayangkan ini. Karena mereka sudah apa? Sudah termakan yang namanya kesedihan. Terlanjur sedih loh. Masa sih Rasulullah SAW meninggal? Nah, fama min ahadin illa yatluha, kemudian tidak ada seorang pun kecuali yang membaca ayat tersebut. Tsumma syara'u fi jihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghassaluhu fi qamisihi, kemudian mereka mulailah menyelenggarakan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka memandikannya di pakaian atau baju beliau. Wa kana alladhi tawalla dzalik ammuhu Al-Abbas. Waktu itu yang barakallahu fikum memimpin atau yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah apa? Al-Abbas. Wa ibnuhu Qusam, dan anaknya itu Qusam. Wa Ali bin Abi Thalib, dan juga Ali bin Abi Thalib. Wa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid. Wa Syukran maulayah. Barakallahu fikum. Dan juga Syukran sama Usamah bin Zaid maulayah, mantan budaknya maksudnya. Yasubbani alma, mereka berdua menuangkan air. Paham ya? Wa sa'ada fi dzalika Aus bin Khawni Al-Ansari Al-Badri, kemudian yang menolong membantu Aus bin Khawni Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kaffanuhu fi salati aswabi qutunin sahuliyatin bid, artinya mereka mengkafani beliau SAW dengan 3 lapis. Paham ya? 3 lapis pakaian terbuat dari kain kapas. Itu yang paling bagus, halus. Paham ya? Sahuliyah sebutan bawah itu nisbatun ila sahul qaryatun Yaman, nisbah kepada suatu kampung di Yaman. Jadi intinya apa? Kain kafan dari Yaman, warnanya putih. Apakah harus putih? Tidak harus. Tapi kalau memungkinkan putih, itulah yang afdal. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada di situ
pakaian lagi, tidak pula apa? Surban. Maksudnya apa? Kain kafan saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa shallu alaihi afdhadan wahidan. Kemudian mereka menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri, satu demi satu. Karena keagungan beliau. Biasanya salatkan barengan gitu ya, tapi beliau sendiri-sendiri, maksudnya itu satu selesai, berikutnya lagi. Paham ya? Li haditsin jaa fi dzalik. Dikarenakan suatu hadis yang datang mengenai hal tersebut, rawahul Bazzar wallahu a'lam bisihhatih annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bidzalik. Datang dalam riwayat Al-Bazzar wal alam tentang kesahihannya, kata beliau, nah barakallahu fikum, bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut satu-satu. Wa qala Syafi'i innama sallu alaihi marratan ba'da marrah afdhadan li'idami nam qadrihi wa litanafusihim an ya'ummahum alaihi adun. Ini. Hanya saja mereka menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fikum, satu demi satu. Maksudnya satu demi satu itu tidak langsung semuanya. Satu jamaah, kemudian berikutnya selesai, berikutnya lagi. Karena apa? Karena begitu agungnya kedudukan beliau dan berlomba-lombanya mereka, nah barakallahu fikum, untuk apa? Untuk menjadi imam, mengimami dalam kondisi menyolati Rasulullah SAW jadi imamnya. Maksudnya mereka berlomba-lomba jadi imam untuk menyolatkan Rasulullah SAW. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu berlomba-lomba mereka. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaum as-sulasa, dan hari Selasa beliau dimakamkan. Wa qila yaumul arbi'a saharan, ada juga mengatakan hari Rabu waktu sahur. Fil mawdi' alladzi tuwfiya fihi, di tempat yang apa? Yang beliau meninggal. Nah min hujrati Aisyah, itu di apa? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan di kamarnya yang sekarang sudah masuk dalam apa? Dimasukkan dalam Masjid Nabawi kan? Li hadits rawahu Tirmidzi an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dari hadisnya apa? Dikarenakan apa? Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Bakar radhiyallahu anhu. Rawahu Tirmidzi, hadis tersebut sebutkan dalam Sunan Tirmidzi mengenai apa? Mengenai meninggalnya Rasulullah SAW, karena waktu itu sudah kita lewati kemarin ya. Awal mulanya beliau sempat keliling-keliling ya, mengelilingi istri-istri beliau. Kemudian beliau merasa berat. Akhirnya beliau minta izin kepada istri-istri beliau untuk apa? Agar sakitnya dirawat di rumahnya siapa? Aisyah ummul mukminin. Di awal-awal kemarin kan. Nah, akhirnya meninggalnya di rumah Aisyah tersebut. Naam. Wa hadza huwal mutawatir tawaturan daruriyan. Ini hadisnya sudah mutawatir. Nah, barakallahu fiikum, banyak yang meriwayatkannya. Sudah ma'ruf, dikenal dengan secara darurat. Ma'luman min ad-dafnil ladzi huwal yaum. Sudah diketahui, nah barakallahu fikum, makamnya dan kuburannya pada hari ini, sampai hari sekarang ini. Dakhila Masjid Madinah, masuk di barakallahu fikum area Masjid Madinah, Masjid Nabawi maksudnya. Wa illa dulu terpisah. Tapi setelah apa? Barakallahu fikum, ada perluasan zaman khalifah siapa itu? Nah barakallahu fikum, ada zaman khalifah yang memperluas, akhirnya apa? Dimasukkanlah barakallahu fikum kuburan Rasulullah SAW yang semula di rumah Aisyah masuk dalam area Masjid Nabawi. Itu pun apa? Dipagarin-pagarin ketat, karena biasanya jamaah haji itu ada orang-orang yang pengennya apa? Tabarruk, ngelus-ngelus kuburannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Dijaga oleh tentara atau polisi amar ma'ruf nahi munkar. Nah barakallahu fikum, itu yang dikisahkan ikhwah yang kerja di sana. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Sudah kita selesaikan, ada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.